Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhalif Al-Khwarizmi dengan NIM 90400124082 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu kelompok dan tim, di mana pada poin pembahasannya terdapat 3 poin pembahasan. Baik, poin pembahasan pertama yaitu kelompok dan pengembangan kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai 2 atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Tahap perkembangan kelompok ada 5. Yang pertama adalah tahap pembentukan kelompok, yaitu memiliki 2 fase. Yang pertama terjadi saat orang-orang bergabung dengan kelompok, dan fase kedua adalah ketika mendefinisikan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahapan yang kedua adalah tahap penyerbuan. Diberi nama yang tepat karena adanya konflik intragrup, yaitu terjadi konflik mengenai siapa yang mengendalikan kelompok dan apa yang perlu dilakukan kelompok tersebut. Yang ketiga adalah tahap norming, adalah tahap di mana hubungan dekat berkembang dan kelompok menjadi kohesif. Tahapan keempat adalah tahap pertunjukan, yaitu struktur kelompok sudah terbentuk dan diterima oleh anggota kelompok. Energi mereka telah beralih dari mengenal dan memahami satu sama lain menjadi mengerjakan tugas kelompok. Yang kelima adalah, sekaligus tahap terakhir, adalah penangguhan. Dalam tahap ini, kelompok itu bersiap untuk bubar. Kelompok itu memfokuskan perhatiannya pada penyelesaian kegiatan alih-alih kinerja tugas. Anggota kelompok bereaksi dengan cara yang berbeda. Beberapa optimis, gembira dengan pencapaian kelompok tersebut. Yang lain mungkin bersedih atas hilangnya persahabatan mereka. Baik, poin pembahasan kedua yaitu kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Pada poin pembahasan kedua ini terdapat 4 poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama adalah kondisi eksternal yang diberlakukan pada grup. Kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang diberlakukan padanya, seperti strategi organisasi, hubungan otoritas, aturan dan regulasi formal, ketersediaan sumber daya, dan sebagainya. Poin yang kedua adalah sumber daya anggota kelompok. Potensi kinerja kelompok sangat bergantung pada sumber daya yang dibawa setiap individu ke dalam kelompok. Sumber daya ini meliputi pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ciri-ciri kepribadian, dan sumber daya tersebut menentukan apa yang dapat dilakukan anggota dan seberapa efektif mereka akan bekerja dalam kelompok. Keterampilan interpersonal, terutama manajemen dan penyelesaian konflik, pemecahan masalah secara kolaboratif, dan komunikasi secara konsisten muncul sebagai hal penting untuk kinerja tinggi oleh kelompok kerja. Ciri-ciri kepribadian juga mempengaruhi kinerja kelompok karena sifat tersebut sangat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Ciri yang pertama adalah peran, kedua adalah norma, ketiga adalah konfirmitas, keempat adalah sistem status, kelima adalah ukuran kelompok, keenam adalah keterpaduan kelompok, ketujuh adalah proses kelompok, dan terakhir sekaligus kedelapan adalah pengambilan keputusan kelompok. Poin pembahasan ketiga adalah teknik yang dapat digunakan manajer untuk membantu kelompok membuat keputusan yang lebih kreatif. Proses kelompok penting lainnya adalah bagaimana suatu kelompok mengelola konflik. Ketika suatu kelompok melaksanakan tugas yang diberikan, perselisihan pasti akan muncul. Konflik dianggap sebagai perbedaan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan beberapa bentuk campur tangan atau pertentangan. Poin pembahasan keempat adalah konflik bersifat fungsional dan kapan bersifat disfungsional. Penelitian menunjukkan bahwa Anda perlu melihat jenis-jenis konflik. Konflik tugas berhubungan dengan isi dan tujuan pekerjaan, konflik hubungan berfokus pada hubungan interpersonal, konflik proses mengacu pada bagaimana pekerjaan diselesaikan. Jadi menurut penelitian terdapat 3 konflik, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik pekerjaan.
konflik proses. Penelitian menunjukkan bahwa konflik hubungan hampir selalu bersifat disfungsional karena permusuhan interpersonal meningkatkan bentrokan kepribadian dan mengurangi saling pengertian dan tugas tidak terselesaikan. Di sisi lain, konflik proses tingkat rendah dan konflik tugas tingkat rendah hingga sedang bersifat fungsional. Baik, poin pembahasan ketiga sekaligus terakhir yaitu mengubah kelompok menjadi tim yang efektif. Yang pertama adalah tim kerja. Tim kerja berbeda dari kelompok kerja dan memiliki ciri khasnya sendiri. Kelompok kerja berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat keputusan guna membantu setiap anggota melakukan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif. Di sisi lain, tim kerja adalah kelompok yang anggotanya bekerja secara intens untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik dengan menggunakan sinergi positif, akuntabilitas individual dan timbal balik, serta keterampilan yang saling melengkapi. Yang kedua adalah jenis-jenis tim kerja. Tim dapat melakukan berbagai hal. Mereka dapat merancang produk, menyediakan layanan, bernegosiasi transaksi, mengkoordinasikan proyek, menawarkan saran, dan membuat keputusan. Jenis-jenis tim kerjanya yang pertama adalah tim pemecahan masalah. Ketika tim kerja pertama kali menjadi populer, sebagian besar adalah tim pemecahan masalah yang tim dari departemen atau area fungsional yang sama yang terlibat dalam upaya untuk meningkatkan aktivitas kerja atau memecahkan masalah tertentu. Yang kedua adalah tim kerja yang dikelola sendiri. Meskipun tim pemecah masalah sangat membantu, namun mereka tidak cukup berhasil dalam menyelesaikan masalah. Karyawan yang terlibat dalam keputusan dan proses yang berhubungan dengan pekerjaan, kekurangan ini menyebabkan tipe tim lain, yaitu tim kerja yang dikelola sendiri, yaitu kelompok karyawan formal yang bekerja tanpa manajer dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses kerja. Yang ketiga adalah tim lintas fungsi. Banyak organisasi menggunakan tim lintas fungsi, misalnya yang diterapkan dalam perawatan intensif atau ICU, yang terdiri dari seorang dokter yang terlatih dalam perawatan intensif, seorang apoteker, seorang pekerja sosial, seorang ahli gizi, dan kepala perawat ICU, seorang terapis pernapasan, dan seorang pendeta yang bertemu setiap hari dengan setiap perawat di samping tempat tidur pasien untuk membahas dan memperdebatkan pengobatan terbaik. Yang keempat adalah tim virtual. Tim virtual yaitu tim yang menggunakan teknologi untuk menghubungkan anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Poin ketiga adalah menciptakan tim kerja yang efektif. Tim tidak selalu mencapai tingkat kinerja yang tinggi, namun penelitian tentang tim memberikan wawasan tentang karakteristik yang biasanya dikaitkan dengan tim yang efektif. Karakteristik ini tercantum dalam satu elemen, yaitu untuk menjadi tim yang efektif adalah bahwa tim harus harmonis dan ramah. Faktanya, keramahan bukanlah unsur yang diperlukan. Bahkan tim yang pemarah dapat menjadi efektif jika karakteristik tim lainnya hadir. Karakteristik dari tim yang efektif yang pertama adalah tujuan yang jelas, kedua keterampilan yang relevan, ketiga saling percaya, keempat komitmen yang bersatu, kelima komunikasi yang baik, keenam keterampilan bernegosiasi, ketujuh kepemimpinan yang tepat, dan yang terakhir dukungan internal dan eksternal. Poin keempat adalah tantangan saat ini di manajemen tim. Beberapa tren telah memengaruhi cara kerja di organisasi sebanyak penggunaan tim kerja. Pergeseran dari bekerja sendiri menjadi bekerja dalam tim mengharuskan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan mengutamakan kepentingan pribadi demi kebaikan tim yang lebih besar.
Manajer dapat membangun tim yang efektif dengan memahami apa yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan. Namun manajer juga menghadapi beberapa tantangan terkini dalam mengelola tim, terutama yang terkait dengan pengelolaan tim global, membangun keterampilan tim, dan memahami jaringan sosial organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.